Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah, Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, jangan pernah kita bosan untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga kita masih diberi kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, Selasa, Rabu, tanggal 15 Juli 2020, saya ingin menyampaikan sebuah kalimat hikmah dari Ibnu Athaillah. Semoga itu dapat menjadi bahan renungan kita pada hari ini, dapat menjadi renungan kita untuk malam ini. Dengan tema, jangan meremehkan wirid. Pahalanya tidak akan pernah putus di dunia dan di akhirat. Tema yang saya sebutkan tadi disebutkan oleh Ibnu Athaillah dalam untaian kalimat hikmahnya yang ke-112. Apa bunyi Arabnya? Atau bunyi dalam bahasa Arabnya, la yastahqirul wirda illa jahulun. Al-waridu yujadu fid daril akhirah. Wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhid dari. Wa awla ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduh. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu wa aynama huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu, kata Ibnu Athaillah. Terjemahannya adalah, hanya orang bodoh yang meremehkan wirid. Limpahan karunia-Nya bagi orang-orang yang melakukan wirid itu terus ada hingga di akhirat. Wirid terhenti dengan berakhirnya dunia ini. Yang utama, kata Ibnu Athaillah, harus mendapat perhatian kita adalah yang tidak ada gantinya di akhirat, yaitu wirid. Tuhanlah yang menuntut darimu untuk melakukan wirid, sedangkan engkau yang menuntut dari Tuhanmu karunia-Nya. Oleh karena itu, sungguh jauh perbedaan antara apa yang Dia tuntut darimu dan apa yang kau tuntut darinya, kata Ibnu Athaillah. Kata kuncinya adalah, hanya orang bodoh yang meremehkan wirid. Allah mencurahkan karunia dari pembaca wirid di dunia hingga akhirat. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wirid, kata tunggal, yang jamaknya adalah aurad, yang berarti bacaan, zikir, atau doa yang diambil dari kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang selalu dibaca.
Kalimat-kalimat yang dijadikan wirid itu dapat diambil dari kalimat tasbih yang berbunyi subhanallahi, kalimat tahmid alhamdulillah, kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat takbir Allahu akbar, kalimat hauqala la haula wa la quwata illa billahi. Kalau digabung kalimat itu menjadi satu, maka bunyinya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahi. Atau bisa juga kita mengambil dari Asmaul Husna. Misalnya, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, dan Asmaul Husna yang lainnya. Boleh juga diambil dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah, atau dari kalimat-kalimat yang baik lainnya. Terserah, mau dipilih dari kalimat mana. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wirid adalah pekerjaannya lidah. Orang yang membaca wirid disebut warid. Amal inilah yang paling gampang dan paling mudah dilakukan, karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mau keluar dari rumah, silakan baca wirid. Mau naik kendaraan, silakan baca wirid. Mau berada dalam mobil, silakan membaca wirid. Kalau Anda selalu membaca wirid, berarti Anda selalu membasahi lidahnya dengan wirid. Lidah Anda menjadi lidah yang selalu mengingat Allah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisanan dzakira, yaitu lidah yang selalu mengingat. Orang yang selalu berzikir adalah orang yang lidahnya, hatinya, dan dirinya selalu mengingat Allah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pencinta kalimat hikmah yang saya muliakan, dalam pandangan Ibnu Athaillah, hanya orang bodoh yang memandang remeh wirid. Orang yang seperti ini selalu berpandangan bahwa wirid itu tidak penting. Yang penting bagi mereka adalah ibadah-ibadah yang besar, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia memiliki pandangan yang seperti itu karena boleh jadi dia tidak tahu tentang keutamaan dari wirid itu dan tentang balasan yang diperoleh oleh seseorang yang selalu melakukan wirid itu. Orang-orang yang melakukan wirid akan mendapatkan pahala, tidak hanya ketika di dunia ini, tetapi juga di akhirat kelak. Pahala yang diperolehnya tidak akan pernah putus, karena putusnya dunia ini. Wirid akan membuat lidah selalu berzikir. Ketika Anda selalu berzikir, hati Anda menjadi tenang, pikiran Anda menjadi jernih, dan Anda akan selalu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama manusia. Karena hati yang mau mengingat Allah, yang diwujudkan dalam bentuk wirid oleh lidah, itulah hati yang suci, itulah hati yang sehat, itulah hati yang selamat dari gangguan penyakit hati. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya itu yang didapatkan oleh orang yang selalu membaca wirid. Dia mendapatkan pahala di akhirat. Kata Rasulullah, kalimat la ilaha illallah
yang diwiridkan oleh seseorang setiap saat adalah kalimat yang mudah diucapkan, kalimat yang ringan di lidah, tetapi akan memperberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Luar biasa kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdihi, kata Rasulullah, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka semua dosanya akan dihapus oleh Allah, walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di laut, kata Rasulullah. Ini keluarbiasaan dari membaca wirid itu. Wirid itu selalu ada hingga dunia ini berakhir. Kata Ibnu Athaillah, yang tidak ada gantinya di akhirat adalah wirid. Oleh sebab itu, bacalah wirid. Biasakanlah membaca wirid. Selalulah membaca wirid, sebab Allah yang menuntunmu untuk membaca wirid itu. Engkau akan mendapatkan karunia Allah. Engkau akan mendapatkan karunia Tuhanmu dari membaca wirid itu. Kata Allah dalam hadis qudsi, ingatlah aku agar aku mengingatmu, kata Allah. Dalam beberapa ayat, misalnya surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah menyatakan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Karena itulah maka mereka yang selalu mengingat Allah, hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi damai, hati mereka menjadi tenang. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyatakan, kata Allah di dalam hadis qudsi itu, aku senantiasa bersama hambaku ketika dia mengingat aku. Jika dia mengingat aku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku juga. Jika dia mengingatku di hadapan orang banyak, di publik, maka aku akan mengingatnya di hadapan publik yang lebih baik dari publiknya, yaitu di hadapan para malaikatku. Jika dia mendekati aku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekati aku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Luar biasa. Inilah kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi itu. Yang pasti bahwa selalulah berzikir, selalulah membaca wirid, karena wirid itu menenangkan hatimu. Dan hati yang tenang tidak bisa dibayar dengan apapun. Hati yang damai tidak bisa dibayar dengan apapun. Hanya dengan mengucapkan wirid, hati menjadi tenang. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga kita menjadi manusia yang hatinya selalu tenang, damai, tentram di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.